Perkenalkan, nama saya Asa Mutiara Bestari, NIM 152227079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gagasan saya tentang mixed use building yang akan saya rancang untuk studio perancangan arsitektur 5. Jadi, judul bangunan dari saya adalah Geometrika. Selanjutnya untuk konsep fungsinya adalah cross programming. Untuk narasi latar belakangnya ini adalah lahan kebun kawung yang berada tepat di sebelah stasiun KAI Bandung, yang berarti menjadi salah satu gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke Bandung dengan moda transportasi kereta. Selain itu juga terdapat stasiun KCIC yang menjadi transportasi komut Jakarta Bandung yang sering digunakan untuk perjalanan kerja atau bisnis. Nah, lokasi ini strategi sebagai simpul transportasi ke depannya. Maka usulan fungsi ini saya bagi menjadi dua pengguna kelompok besar, yaitu wisatawan dan pekerja beserta keluarganya. Untuk wisatawan, itu kebutuhannya perpindahan moda transportasi, destinasi wisata, dan akomodasi. Untuk penjawabannya ada Transit Hub, kemudian ada galeri tamasya untuk menampilkan referensi wisata dalam bentuk karya seni, yang dilengkapi dengan turis information center dan stand komersil. Kemudian untuk akomodasi ada hotel transit. Kemudian untuk kelompok kedua adalah pekerja. Nah, kebutuhan pekerja ini adalah perpindahan moda transportasi dan mengurus anak bagi pekerja yang sudah menjadi orang tua. Maka penjawabannya adalah Transit Hub. Kemudian saya juga akan mendesain daycare dan full day school berupa TK dan SD agar pekerja tidak mengkhawatirkan anaknya saat bekerja dan memudahkan antar jemput. Karena berada pada lokasi yang sama dengan simpul transportasi yang sering dilalui oleh para pekerja. Sehingga ini akan lebih efektif, efisien dalam waktu, biaya transportasi maupun tenaga. Untuk fungsi bangunannya, ada galeri tamasya, transit hub, sekolah, dan daycare, hotel, kemudian ada ruang terbuka hijau, kemudian ada fungsi pendukung seperti MICE, Pusat UMKM, dan Turis Info Center. Untuk SDG-nya saya ada SDG nomor 4 dan nomor 3. Kemudian di sini juga ada data pendukung narasi, ada terkait berita, kemudian ada terkait jumlah buruh, karyawan, atau pegawai yang frekuensinya itu yang jumlahnya itu lebih tinggi dibanding bidang-bidang pekerjaan lain. Kemudian mengapa daycare, TK, dan SD? Karena akumulasi anak usia jenjang SD itu lebih banyak daripada usia SMP maupun SMA. Selain itu, tingkat kemandirian anak usia kurang dari 12 tahun itu lebih rendah dibandingkan usia di atasnya, sehingga mereka ini biasanya belum diizinkan secara mandiri untuk berangkat ke sekolah, jadi masih perlu diantar jemput oleh orang tuanya. Selanjutnya konsep masa. Untuk konsep masanya saya memilih playful geometry. Mengapa saya mengambil konsep playful geometry architecture? Karena konsep ini itu bisa menarik baik bagi anak-anak maupun wisatawan. Jadi saya ingin menarik wisatawan menuju ke Galeri Tamasya untuk untuk memberi referensi terkait area-area wisata yang ada di Kota Bandung. Kemudian untuk anak-anak sendiri, karena ini anak-anak usia SD, TK, dan daycare yang masih sangat kecil, sehingga bentuk-bentuk geometri dasar ini lebih mudah mereka kenali dan bisa sebagai media belajar juga bagi mereka. Dan saya berharap saya nanti bisa mendesain daycare dan sekolah yang menjadi tempat yang menyenangkan gitu bagi anak-anak tersebut. Dan selanjutnya ada program ruang seperti yang ada di gambar. Kemudian selanjutnya ada site plan. Untuk site plan-nya sendiri ini ada lokasi stasiun kereta api, kemudian ada stasiun KCIC, dan selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk sirkulasi. Jadi sirkulasi ini saya membedakan antara sirkulasi kendaraan yang ingin menuju ke sekolah dan ingin menuju ke fungsi-fungsi lain seperti hotel, transport hub, kemudian ada MICE dan komersil, itu terpisah sirkulasinya. Jadi kalau yang untuk ke sekolah itu ditandai dengan panah warna biru, jadi dia akan melakukan perjalanan sedemikian rupa sehingga ada drop off di sini dan kemudian keluar sehingga tidak menimbulkan kemacetan ketika jam-jam antar jemput. Kemudian untuk fungsi secara umumnya, ini ada looping juga di bagian ini, kemudian ada drop off di depan MICE dan berseberangan dengan hotel. Kemudian ada masuk ke area basement maupun keluar basement juga sama dari jalur ini. Dan di sini juga ada pick up point ojek maupun taksi di area pojok transport hub. Kemudian bisa keluar ke Jalan Kebon Kawung. Kemudian untuk bus dan angkot itu hanya dari depan saja karena agar tidak susah untuk manuvernya. Nah, kemudian selanjutnya ada zonasi horizontal. Yang pertama adalah zonasi horizontal untuk lantai dasar. Untuk lantai dasar ini ada transport hub, kemudian ada hotel, kemudian ada MICE, ada komersil, ada galeri tamasya, dan ada
sekolah SD dan TK untuk yang bagian masa yang belakang ini. Kemudian untuk yang lingkaran ini untuk masa masa daycare. Kemudian di sini ada area buffer berupa ruang terbuka hijau dan ada lapangan dan nanti akan diberi pohon-pohon sehingga sekolah ini tetap memiliki area yang private sehingga keamanannya akan lebih baik dibandingkan tidak ada area buffer karena takutnya ada orang asing yang masuk begitu saja ke area sekolah. Kemudian untuk lantai duanya ini ada jembatan penghubung dari stasiun KCIC menuju Galeri Tamasya, kemudian terhubung juga dengan area komersil, kemudian ada area hotel, dan di sini masih ada eh, TK dan SD. Untuk daycare-nya hanya satu lantai. Selanjutnya, untuk zonasi horizontal lantai 3, ini ada hotel dan SD saja. Kemudian untuk horizontal lantai 4, dan seterusnya hanya tersisa hotel. Karena yang lain tidak sampai 4 lantai. Selanjutnya untuk zonasi vertikal ini ada key map-nya untuk potongan A seperti ini. Sudah ada warnanya juga. Kemudian kemudian selanjutnya untuk zonasi vertikal yang potongan B, ini ada potongan B yang memanjang. Di sini ada parkir basement, ada MICE, ada komersilnya berupa PKL, UMKM, dan oleh-oleh. Kemudian ada hotel dan transport hub di bagian depan. Kemudian di bagian belakangnya untuk area sekolah. Kemudian ini adalah volumetriknya. Ini saya mengambil geometri-geometri dasar, tidak dilengkung-lengkung agar anak-anak lebih mudah mengenalinya. Dan menurut saya memberikan konsep yang lebih tegas bahwa konsep saya itu mengambil konsep geometri, level geometri. Selanjutnya untuk sistem struktur saya menggunakan kolom dan balok. Kemudian ada shear wall juga untuk area lift dan tangga kebakaran. Kemudian ini untuk sistem struktur basement, sistem struktur lantai dasar, kemudian sistem struktur lantai 2, sistem struktur lantai 3, dan yang terakhir ada sistem struktur secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.